별것도 아닌 게. Ternyata para pelaku adalah wanita berwarna. Mereka yang kabur tanpa sengaja bertemu dengan Dayun. Alhasil, Dayun teringat dengan para wanita itu dan sempat mendengar obrolan mereka atas perilaku yang telah dilakukan. Membuat Dayun segera menuju ke Toserba dan telah menemukan Setbiul yang telah tergeletak. Kemudian, Setbiul teringat saat membersihkan meja. Lalu tiba-tiba ada yang memukulnya. Tak lama kemudian, dia kesakitan, tetapi bukan kepalanya, namun perutnya yang sakit. Lalu Shin berpindah ke rumah sakit. Ternyata Setbiul mengalami radang usus buntu dan harus segera dioperasi. Lalu Dayun agak heran karena kepalanya yang dipukul, tapi malah perutnya yang sakit. Kemudian Bugong diberi kabar Dayun bahwa Setbiul di rumah sakit. Setelah itu Dayun ke Toserba dan melakukan pengecekan CCTV dengan polisi untuk menindaklanjuti kasus tersebut. 그만 가보겠습니다. 네, 감사합니다. Singkat cerita, operasi Setbiul telah berjalan dengan lancar dan Dayun ada di sana untuk menemani Setbiul. Setelah itu, Setbiul ingin ke toilet tetapi meminta agar Dayun menggendongnya. Namun, Dayun sempat menolak, tetapi Setbiul lompat begitu saja. Tanpa sengaja, Yonjo datang ke sana dan tiba-tiba Yonjo menembaknya. Lalu ada seseorang yang berjubah datang untuk membawa arwah Dayun dengan menggendongnya. Dan ternyata itu hanya mimpi. 뭐가 싫다는 거예요? Kemudian Setbiul sempat mengkhawatirkan Toserba. Tetapi Dayun menyuruh agar mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena Setbiul mengalami kecelakaan saat bekerja, Dayun akan membayar Setbiul 2 kali lipat, termasuk juga biaya rumah sakitnya. Kepala Setbiul yang tidak kenapa-napa membuat Dayun penasaran. Sedangkan di Toserba, Daeson yang sedang berjaga bertemu dengan suaminya. Mereka lalu memasukkan beberapa produk ke dalam koper. Tak lama kemudian, Dayun telah datang. Mereka lalu segera pamit untuk pergi. Karena panik, membuat topi sang kakak ipar tertinggal. 모자 가지고 가셔야죠. 천아. 오빠. Kemudian Dayun sempat mengirim pesan ke Yonjo untuk memberikan penjelasan, tetapi Yonjo hanya membacanya. Kemudian Bugong datang ke Toserba untuk menggantikan Dayun. Lalu Dayun disuruh agar berganti shift malam saja dan memeriksa keadaan Setbiul yang di rumah sakit. Setbiul yang di rumah sakit mendapat telepon dari Gyumbi dan memberitahukan bahwa Yunbiul besok akan mengikuti audisi babak kedua dan akan bolos sekolah. Mendengar itu, Setbiul meminta izin untuk keluar sebentar. Di waktu yang bersamaan, Dayun datang ke sana. Alhasil, Dayun marah dengan sikap Setbiul tersebut. Dan Dayun tidak peduli lalu pergi begitu saja. Itu membuat Setbiul mengurungkan niatnya. Di sisi lain, Dalsik sedang menggarap komiknya dengan sangat menjiwai. 작가에게 눈물이 없다면 Setelah itu, Dalsik datang ke sebuah permainan untuk menari dan menjadi raja mesin tari. 마감이 힘든 만큼 내일은 웹툰의 신. Kemudian tanpa sengaja dia berpapasan dengan Gyumbi. Karena melihat rekornya telah dikalahkan, Gyumbi segera bermain agar rekornya tak terkalahkan. 이것이 머스킹언디 머스킹하냐고! 서울대 펑크 같지! Singkat cerita, Dalsik datang ke Toserba untuk menggantikan Dayun yang senang sibuk. Setelah membuat rekor baru,
Gyumbi dan Hyunjo datang ke Toserba untuk bertemu dengan Setbyul. Karena mengira Setbyul yang berjaga, alhasil mereka melakukan hal yang jahil. Kemudian Dalsik memberitahukan bahwa Setbyul berada di rumah sakit dan mereka segera ke rumah sakit untuk menemukan Setbyul. Saat sampai di rumah sakit, mereka tampak sangat mengkhawatirkan keadaan Setbyul. Sedangkan Dayun datang ke kantor pusat untuk bertemu dengan Yeonjo. Tetapi Yeonjo malah meninggalkan Dayun untuk pergi bersama Direktur Cho. Alhasil, Dayun merasa resah, gelisah, galau, merana, dan sambil minum-minum. Setelah menghilangkan penatnya, Dayun kembali ke rumah sakit. Lalu Dayun meminta agar Setbyul berhenti dari Toserba karena tak ingin berselisih paham dengan Yeonjo. Tapi ternyata itu bukan Setbyul. 어쩔 수가 없어서 세비양은 Alhasil, nenek-nenek itu mengira Dayun adalah suaminya. Lalu suster tersebut memberitahukan bahwa Setbyul sudah dipindahkan ke ruang sebelah karena Gyumbi yang telah memindahkan Setbyul ke ruangan VIP. Lalu Dayun ingin membicarakannya lagi, namun memutuskan untuk berbicara nanti saat Setbyul telah pulang. Di tempat lain, Yeonjo dan Direktur Cho sedang menghadiri pesta pernikahan di sebuah kapal. Kemudian Direktur Cho memeluk Yeonjo dengan modus sebagai teman. Direktur Cho meminta agar Yeonjo berhenti dengan Dayun agar tidak tersakiti lagi. Tetapi Yeonjo menolaknya. Dia juga tidak mau kehilangan Direktur Cho dan menganggap Direktur Cho adalah temannya sejak kecil. Scene berpindah di mana Jiwo datang untuk menjenguk Setbyul dengan membawakan bunga yang sangat besar. Tetapi Jiwo harus segera pergi karena ada rapat. Tak lama kemudian Bugong juga datang. Dia sangat terkejut melihat bunga tersebut karena bunga itu sangat langka. Lalu mereka mencium aroma bunga tersebut. Tetapi Bugong merasa bunga tersebut bau. Tapi ternyata bau tersebut berasal dari rambut Setbyul. Kemudian Bugong memberikan bantuan untuk membersihkan rambut Setbyul. Alhasil Setbyul sangat berterima kasih kepada Bugong. Dia terharu karena mendapat perhatian yang lama tak pernah dia dapatkan. Di tempat lain, Pak Choi sedang memandangi foto masa mudanya dengan memberikan perhatian ke seorang wanita penyanyi rainbow bernama Hong Jangmi yang pernah dia panggil-panggil saat mabuk. Saat ini, Jangmi mengelola restoran di Jangji IG. Di sisi lain, Ibu Yeonjo telah menggali informasi mengenai Dayun dan mengetahui bahwa Dayun membuka cabang Toserba miliknya. Kemudian, Ibu Yeonjo datang ke Toserba. Tapi saat itu yang berjaga adalah Pak Choi. Tidak tanggung-tanggung, Ibu Yeonjo belanja sebanyak $1.000. Dengan bangga, Pak Choi memberitahukan Dayun dan menyuruh agar memberitahukan ibunya. Kemudian, Dayun berangkat untuk mengantarkan barang-barang tersebut. Tetapi, dia terkejut ketika mengetahui alamat pembelinya adalah rumah Yeonjo. Lalu berniat untuk masuk dan sekaligus memperkenalkan diri. Setelah menaruh barang, Dayun hendak memperkenalkan diri. Namun tiba-tiba, Yeonjo ada di sana. 야, 우리 딸 일찍 왔네? Dan Dayun mendapat uang tip dari Ibu Yeonjo. Walaupun sempat menolak, akhirnya Dayun menerimanya dan segera pergi. Tujuan sang ibu tersebut karena ingin menyadarkan Yeonjo bahwa mereka beda kasta. Lalu Yeonjo mencoba untuk menelepon Dayun dan meminta maaf atas perilaku ibunya. Kemudian Dayun juga meminta maaf soal fotonya dengan Setbyul. Lalu segera menutup telepon dengan alasan sedang mengemudi. Karena masih gelisah, Yeonjo memutuskan untuk menemui Dayun di Toserba. Namun yang berjaga saat itu adalah Bugong. Lalu Yeonjo bertanya keberadaan Dayun. Bugong mengatakan Dayun sedang bersama Setbyul di rumah sakit. 감사합니다. Ternyata Bugong baru pertama kali melihat langsung pacar Dayun. Di tempat lain,
Dayun merasa sedih karena telah dipermalukan dan berusaha menghilangkan penat yang dirasakan. Di sisi lain, Yeonjo telah tiba di rumah sakit. Lalu Yeonjo menemui Set-byul dan meminta agar tidak mengganggu hubungannya dengan Dayun. Karena selama lebih dari 2 tahun, Yeonjo merasa semua baik-baik saja. Hingga akhirnya harus bertengkar karena kedatangan Set-byul. Dan Yeonjo juga mengatakan apa yang tidak bisa dikatakan Dayun, yaitu menyuruh agar Set-byul keluar dari Toserba. Tak lama kemudian, Jiwook juga datang dan membuat Yeonjo segera meninggalkan tempat tersebut. Singkat cerita, Set-byul mengajak Jiwook untuk menemaninya menghilangkan rasa sesak di dada dengan menyuruhnya untuk membawa kantong infus yang harus tetap di atas. Di tempat lain, rumah kontrakan Set-byul telah menerima peringatan. Sedangkan Yeonbyul melanjutkan audisinya dan telah lolos untuk babak berikutnya. Setelah itu, Yeonbyul diberitahukan Gyumbi bahwa kakaknya dirawat di rumah sakit karena dipukuli beberapa wanita. Dan pastinya Yeonbyul mengenali mereka. Gyumbi dengan ngos-ngosan memberitahukan Set-byul bahwa adiknya hendak mengajar para wanita yang memukulnya. Mereka adalah Persiak. Akhirnya Yeonbyul telah tiba di markas. Para wanita berwarna menginginkan tentang upah Yeonbyul yang harus dibagi 2 dengannya. Tanpa banyak basa-basi, Yeonbyul langsung menghajar mereka. Tanpa disadari, tiba-tiba Hyunju datang dan beberapa pria datang dengan celotehan. Hyunjo berusaha mengajarnya, tetapi tidak sanggup. Tak lama kemudian, Set-byul dan Gyumbi datang. Alhasil, Gyumbi, Hyunjo, dan Yeonbyul berkelahi dengan Persiak tersebut. Sedangkan Set-byul menghajar 3 pria tadi. Akhirnya Set-byul berhasil mengalahkan mereka dan membuatnya pergi kocar-kacir. Tetapi Yeonbyul hendak dihajar juga dan bergegas untuk pergi. Kemudian Set-byul kembali ke rumah sakit dan Dayun telah ada di sana. Lalu Dayun melihat pakaian Set-byul yang kotor dan membuatnya marah. Namun Set-byul diam tanpa kata. Lalu Set-byul mengatakan bahwa dia ingin berhenti dari Toserba. Set-byul beralasan bahwa dari awal memang ingin berhenti dan ingin menunjukkan bahwa dia bukan anak berandal. 점장님, 파이팅! 하늘의 별빛처럼